Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-14. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga namamu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia adalah mengemban misi mewartakan kerajaan surga. Kerajaan surga yang hadir di antara umat manusia adalah kerajaan keselamatan, di mana setiap manusia memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sumber dan tujuan sejati dari perjalanan hidup ini. Tuhanlah asal muasal segala sesuatu, dan juga segala sesuatu akan bergerak kembali kepadanya. Maka jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, hidup kita senantiasa terarah dari sang sumber dan tujuan sejati itu. Kerajaan Allah memberikan kepada manusia keselamatan, kesembuhan, kebahagiaan, pembebasan. Sebagaimana Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, memberikan kesembuhan itu bagi orang-orang sakit, memberikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, juga bagi mereka yang sedang terbelenggu, memperoleh pembebasan dan memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudariku, marilah kita di dalam hidup ini terlibat untuk dalam karya pewartaan kerajaan Allah yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa untuk terlibat di dalam karya pewartaan itu sungguh tidak banyak yang mau. Artinya pekerja-pekerja untuk tuaian itu tidak atau belum begitu banyak. Maka para murid, orang-orang yang terlibat di dalam warta kerajaan Allah diminta untuk terus memohon kepada Tuhan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Dan pekerja itu siapa? Sebenarnya ya adalah kita, dari kita juga. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh terlibat di dalam karya pewartaan kerajaan Allah demi keselamatan seluruh umat manusia. Dan juga di antara kita banyak yang terpanggil untuk tuaian yang akan menuntun kepada kerajaan Allah, yakni kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hati kita senantiasa dikuatkan untuk senantiasa terlibat di dalam karya mewartakan kerajaan surga itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk terlibat di dalam karya mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan seluruh umat manusia dan semesta,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.